Halo, kembali lagi di channel Millennial Property. Hari ini kita akan nge-review rumah subsidi di Parung Panjang, yaitu Puri Harmoni 8. Video pertama bisa teman-teman lihat di link berikut ini ya. Nah, video kali ini kita akan mereview lebih lengkap tentang perumahan Puri Harmoni 8 Extension. Di video ini kita juga akan ngeliat bagaimana progres pembangunan dari Puri Harmoni 8 Extension ini. Langsung aja yuk disimak videonya, check it out. Ada bulldozer di depan. Beli rumah di Puri Harmoni, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat milenial dimanapun kalian berada. Hari ini kita lagi ada di Puri Harmoni 8. Sekarang kita akan nge-review perumahan subsidi di sini. Oke, gimana videonya? Langsung aja kita ikutin ya. Check it out. Oke, Puri Harmoni 8 ini berlokasi di Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang. Ya, kita bisa lihat di sini gate utamanya ada tulisannya Puri Harmoni 8 besar ya, menandakan di sini Puri Harmoni 8. Dan kita bisa lihat di jalanannya itu row-nya sudah lebar banget ya, bisa untuk 3 mobil lewat gitu, sekitar 10 meteran. Dan gimana nanti lokasi rumahnya, langsung aja kita ikutin. Oke, kita udah sampai di rumahnya. Ini dia rumah contoh di Puri Harmoni 8. Dan ini mobil pribadi gua, anjay. Rumah ini mempunyai dimensi 6x10, luas tanah 60, luas bangunannya 28 meter. Nah, dari depan bisa kita lihat ya, ada gerbang. Sini pintu masuknya, ini jalannya. Nah, kita dapat kayak gini nih, apa namanya, jalanan di tengah dan juga kiri kanan masih tanah. Itu nanti teman-teman bisa renovasi ya, untuk bikin carport atau kamar di depan, ruang tamu, macam-macam. Itu cukup bagus ya. Dan kalau kita lihat di depannya, warna catnya kuning dan biru ya. Kuning dan biru, jadi terang-terang gitu. Dan di sini ada listriknya. Kita listrik udah dipasang 1300 volt. Nah, di sini juga rumahnya menggunakan kusen kayu ya. Dan ini pintunya. Nah, terasnya kecil aja ya, nanti kalian bisa lebarin gitu ya, buat nyantai-nyantai, ngopi-ngopi ya kan. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke rumahnya. Oke, assalamualaikum. Udah. Oke, kita udah masuk dalam rumahnya. Di sini rumah ini karena dimensinya 60, luas bangunan 28, itu udah optimal banget ruangannya buat bikin 2 kamar tidur. Oke, bisa kita lihat di sini adalah kamar tidur pertama. Luasnya itu di 2,5 kali 3 meter, dan ini kamar tidur anaknya, luasnya di 2,25 meter dan 3 meter ya. Kalau kita lihat ceilingnya ya, tinggi rumah ini sekitar 2 meter, 2,8 meter ya. Sebenarnya ini nggak terlalu tinggi sih, tapi cukup untuk orang-orang Indonesia seperti kita yang badannya nggak tinggi-tinggi banget ya. Jadi bakalan lebih proporsional gitu. Nah, terus kalau ke belakang kita lihat di sini udah ada temboknya nih, tembok belakangnya. Nah, kenapa bisa gue bilang ada tembok belakangnya? Soalnya teman-teman, kalau misalkan biasanya kalian beli rumah subsidi itu ada batasan temboknya itu di sebelah sini nih, sebelah sini. Nah, terus di sini pintu, dan ke belakang itu tanah kosong yang nyambung ke halaman belakang dari tetangga kita. Tapi kalau di Puri Harmoni 8 ini enggak. Developernya udah baik banget. Temboknya itu dipindahin ke belakang, jadi untuk biaya renovasi ke depan nggak harus bikin tembok belakang lagi gitu. Lanjut lagi ke sini ada kamar mandi ya, boleh kameranya datang situ. Nah, kamar mandi ini menggunakan kloset jongkok, bak mandi PVC, dan cukup lah untuk kegiatan mandi. Nah, kalau lihat ke atasnya di sini kita pakai plafon yang bahannya itu GRC. Kenapa GRC? Nah,
Teman-teman ada yang tahu nggak perbedaannya apa itu GRC dan juga gypsum? Kan biasanya plafonan ada yang gypsum, ada yang GRC. Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, harus tahu nih. Kalau GRC itu bahannya itu lebih kuat ya. Dia tuh dari campuran silika, kaca, semen. Nah, itu dipres membuat suatu bahan bangunan yang itu tahan air ya. Jadi kalau misalkan atapnya bocor, si GRC ini bisa menahan air. Nah, nanti warnanya itu bakalan jadi hitam-hitam gitu kalau kena air, nggak jadi bocor. Nah, tapi kalau kalian pakai gypsum, atapnya bocor, kan kalau gypsum kan dari kapur ya. Nah, dia itu membuat airnya itu bisa rembes ke bawah dan lama-lama si gypsumnya bolong. Nah, gitu teman-teman, keunggulan GRC daripada gypsum. Nah, tapi kalau saran dari gua ya, kalau teman-teman rumahnya bocor, masalah GRC atau gypsum itu bukan menjadi solusi. Yang penting rumah kalian atapnya dibetulin kalau bocor ya kan, karena itu permasalahan pertama kalau masalah rumah bocor. Oke. Terus kita ngomongin spek bangunannya ya. Spek bangunan di sini rumahnya menggunakan batako, ya. Terus juga atapnya baja ringan dan masih single dinding nih teman-teman. Coba kita ke depan, lihat single dinding. Nah, ini temboknya, ya. Ini temboknya masih satu nih. Nanti ke rumah tetangga itu satu. Nah, perbedaannya apa dengan yang double dinding? Ya, biasanya kan ada yang double dinding dan single dinding ya. Kalau menurut gua sih nggak terlalu beda jauh ya. Gue dulu pernah tinggal di Ciater atau di Cendana yang temboknya itu double dinding, terus tetangganya lagi renovasi, jedak gitu. Gitu kedengeran kan ya sampai rumah lu? Gitu nggak Bob? Iya, bener. Iya kedengeran kan ya. Aduh panas banget nih sini. Nah kalau kedengeran kan berarti sebenarnya single dinding dan double dinding itu ya nggak beda jauh lah ya. Untuk seperti itu, jadi nggak terlalu bermasalah. Nah, terus apa lagi nih? Oh iya, Harganya gimana, San? harganya nanti kita omongin di dalam. Oke, kita ke dalam ya, guys. Ntar dulu. Oke, sekarang kita ngomongin harganya. Berapa sih harga rumah subsidi di Puri Harmoni 8 Parung Panjang ini? Nah, kalau startnya ya, harga dari Puri Harmoni 8 ini 168 juta. Nah, gimana tuh cara pembayarannya? Di sini kalian cukup DP dengan 20 juta itu sudah all in, termasuk dengan surat-surat. Rumahnya ready nggak? Nah, nanti rumahnya inden 8 bulan. Nah, rumah inden 8 bulan ini bisa dicicil juga DP-nya sebanyak 8 kali. Ya, jadi kan tadi kan 20 juta, dicicil 8 kali. Kisarannya kalau 1 bulan itu sekitar berapa? 2.400.000 ya, sekian-sekian lah ya. Kalau paling murah berapa cicilannya? Nah, untuk cicilan KPR-nya di sini kita menggunakan BTN ya, karena ini juga rumah subsidi. Kita bisa mendapatkan subsidi FLPP yang itu bunganya tuh flat ya, selama rumah ini kita cicil. Paling lama, paling panjang itu cicilannya di 20 tahun cuma 1.067.000. Wah, murah banget ya. Itu udah yang paling murah sih di Parung Panjang di sini ya. Nah, cicilan 1.067.000 ini bisa kalian dapetin kalau kalian punya penghasilan minimal itu 4 juta per bulan ya, untuk yang single ataupun yang sudah berkeluarga. Nah, karena ini rumah subsidi, jadi ada beberapa persyaratan berbeda dengan rumah-rumah komersil biasa. Apa tuh syaratnya? Yang pertama ya, karena pemerintah ini ingin membantu orang-orang Indonesia pengen punya rumah gitu ya dengan harga yang murah. Yang pertama pasti rumah ini harus rumah pertama ya, harus rumah pertama buat si pembeli ya. Nanti dibuktikan dengan surat kelurahan atau surat keterangan dari kelurahannya bahwa si pembeli di sini itu belum punya rumah. Nah, yang kedua itu tentang
keterangan kerjanya ya. Kalau dia kerja tetap itu paling lama minimal 1 tahun, kalau kerja kontrak itu 2 tahun, kalau kerjanya outsourcing 3 tahun. Nah kalau misalkan teman-teman yang kerjanya pindah-pindah gimana? Bisa dengan melampirkan nanti aklaring dari perusahaan lamanya gitu. Lalu yang ketiga dari segi penghasilan ya. Nah kalau single itu 4 juta sampai 6 juta. Nah kalau udah berkeluarga 4 juta sampai 8 juta. Jadi yang di luar dari persyaratan itu, misalkan gajinya di atas 8 juta ke 10 juta gitu, itu nggak bisa beli rumah di sini. Atau yang gajinya cuma 2 juta ya belum bisa gitu beli rumah di sini. Kelima, usianya masih masuk untuk memenuhi persyaratan KPR, yaitu 21 tahun sampai 40 tahun. Gitu aja sih, gampang kan dapetin rumah murah di sini. Rumah sana. Kita langsung aja lihat rumah yang ada di sana ya, rumah yang sudah dibangunnya. Ini kan rumah contoh. Oke. Nih. Oke, teman-teman, di sini kan Puri Harmony Extension ya. Kalau kita di Puri Harmony 8 ya, Puri Harmony 8 aja itu gate utamanya tuh ada di depan tadi. Kita ya udah jadi tuh. Nah, nanti Puri Harmony 8 Extension ini bakalan bikin gate sendiri baru sama luasnya 10 meter kayak tadi dicor. Itu lahannya tuh di sini. Nanti menembus ke sana ke Jalan Raya Cibunar ya. Nah, ini kalau kita lihat perumahan Puri Harmony 8 yang udah dibangun dan ini belum diserah terimain ya teman-teman. Nah lihat jalanannya sini masih belum jadi ya, nanti dicor juga sama seperti yang lainnya. Nah kalau di rumah yang aslinya nanti teman-teman bakalan dapet tempat sampah. Nah ini developernya udah baik banget, dia mengusahakan rumah itu supaya rapi dengan adanya tempat sampah. Kan kalau kalian misalkan nih di perumahan-perumahan kalian yang biasa atau di mana gitu kan nggak ada tempat sampahnya, dia bikin tempat sampah sendiri pakai gentong atau ya pakai kresek terus diikat dicantelin ke pohon ya kan buat diambil sama tukang sampahnya. Kalau di sini lebih rapi ya, udah dipikirin sama developernya. Nah ini gambaran rumah yang nanti kalian terima. Jadi di belakangnya itu ada atap yang masih terbuka ya buat sirkulasi udara, dan juga tadi ya dilihat ruang belakangnya itu masih tanah tapi udah ada tembok belakangnya, jadi nggak perlu bikin tembok lagi gitu teman-teman. Dah. Kanan kita udah ada rumah yang lagi dibangun. Ini sih pembelinya kira-kira bulan April tahun ini beli, dan ini bangunannya sudah jadi. Ini blok K ya kak. Kita jalan ke mana kita? Mana ya? Jalan sini. Oke ya, sekarang kita udah nyampe di progres pembangunannya Puri Harmony di blok L nih teman-teman. Tadi kalau kita lihat di blok K itu kan rumahnya udah jadi. Nah ini blok L, lokasinya udah lagi dirapihin ya. Kelihatan nggak tuh ada biku-biku? Nah kalau di sebelah sana, sebelah kiri kanan ya, itu udah lagi dipasang boplang-boplang yang udah mau dibangun rumah-rumah di blok L sini ya. Kelihatan kan ya progres pembangunan dari Puri Harmony 8 ini. Nah kalau misalkan kalian beli rumah baru harus bener-bener hati-hati ya kan, lihat proyeknya berjalan atau enggak. Kalau bisa di lokasi udah ada yang ngehuni rumah itu atau belum. Di sini kan udah ada, kalian bisa tanya-tanyain, bisa kalian wawancara orang yang udah beli rumah di sini kayak gimana kesan-kesannya ya, supaya kalian enggak rugi dalam membeli rumah. Oke. Oke, jadi kan teman-teman pas beli rumah pertama juga kan kayak harus tahu nih lokasinya kayak gimana.
banjir atau enggak. Nah, kalau masalah banjir jangan khawatir nih teman-teman. Emang Puri Harmoni 8 ini dekat sungai, tapi sungainya bisa kita lihat ya, udah dikasih turap dan tanggul seperti ini. Jadi secara kapasitas airnya nggak bakalan masuk ke kalau misalkan sungai ini meluap, airnya nggak luber-luber ke perumahannya gitu teman-teman ya. Sini juga ada lapangan bola ya. Lapangan bola ini ya fasilitas umum gitu, udah dibangun sama warganya. Situ juga ada lapangan bulu tangkis ya, jadi udah aktif lah gitu kegiatan-kegiatan dari warga-warga sini. Ini kemarin nih ada lapangan bolanya dipakai buat 17-an, masih ada tuh spanduknya ya, begitu. Lu kalau jadi orang sini jadi pemain bola Puri Harmoni 8 dong, Bob? Enggak lah, Iyalah, udah tua. nih lu bisa olahraga. Mungkin ntar kalau teman-teman punya anak ya kan, atau ya kalian sendiri beli rumah di sini pengen main bola, itu kan ada gitu loh apa Juga fasilitasnya. enak ya. Kayaknya guyup orang-orang sini tuh. Ya, orang sini akrab-akrab lah gitu, saling sapa sama tetangga. Ya kayak orang Indonesia lah ya kebanyakan. Tapi untuk kalian juga ya jangan terlalu ngurusin permasalahan tetangga orang lain ya enggak? Urusin aja hidup kalian sendiri gitu. Rumput tetangga Esan, ada bocah nih. Ya, kita tanya-tanya ya. Nih, lo Cil, nama lu siapa Cil? Dino. Tinggal di sini udah berapa lama? 2 tahun 2 tahun tinggal di sini. Sekolahnya di mana? di SDN Cibunar 03. Naik ke sekolah naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Jadi kalau beli rumah di sini, kalian punya anak usia SD, sekolahnya deket, jalan kaki. Berapa lama jalan kaki? Lumayan lah, paling 3 menit. 3 menit doang ya, soalnya ada di depan, terus di sebelah kanan ya. Deket ya. Oke, nih Om kasih jajan buat kamu. Karena udah ngasih jawaban, kita kasih jajan 2.000. Gak apa-apa lah, nambahin cireng-cireng bisa ya 2.000 ya. Ya udah. Tambah jadi 5.000. Oke, tambahin jadi 5.000. Nanti kalau Om datang sini, kita wawancara lagi ya. Ya. Kasih salam dong ke YouTube. Ya, ke teman-teman milenial gitu, beli rumah di Puri Harmoni gitu. Beli rumah di Puri Harmoni. Beli rumah di Puri Harmoni, mantap. Mantap. Siap. Oke, Cil. Dah, thank you. Ini jalanan depan Puri Harmoni. Itu di situ ada Alfamart. Di sini perumahan Puri Harmoni 8. Nah, jalanan ini adalah jalanan Kabupaten Bogor. Jadi kemungkinan ya di suatu saat nanti jalanan ini akan diperlebar. Juga di sana ya sekitar 50 meter dari Puri Harmoni itu yang gedung warna hijau ya. Itu SD. Nah, itu ya SD ya. Oke. Nah, tadi anak-anak yang kita wawancara sekolahnya tuh di situ tuh, SD 1 Cibunar. Oke, sekian video kita. Tadi udah kita muter-muter. Mantap. Ya lumayan capek juga kita sambil minum es kelapa. Selek. Nah, Ini kan belum nyalain saat. nggak apa-apa, kita kan ngomong deket. Ya kontekstual aja. Nah, jadi begitu vlog kita di Puri Harmoni 8. Tadi ya udah ngelihat gimana progres pembangunannya, gimana bangunannya, rumahnya, fasilitasnya. Ya bocil-bocilnya juga udah kita wawancara. Ya, Tukang es kelapanya juga udah kita beli. Seger es kelapa di sini ya, BTW. Nah, ya lumayan capek. Tapi ini nggak apa-apa, demi kalian viewers setia Millennial Property yang mau update terus tentang dunia properti, bakalan kita bantu, kita berikan ya. Kalau mau beli rumah juga boleh
bisa langsung aja hubungin marketing yang ada gitu di bawah ini ya, nomornya gue Sandi dan nomor teman gue Bobby. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan ya. Jaga terus kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, berdoa sebelum tidur ya. Kalau punya motor dimasukin ke dalam, jangan ditaruh di garasi, ada maling, apalagi tinggalnya di Centralen. Oke, itu aja yang gue sampaikan. Terima kasih semuanya, ciao.